Selamat datang lagi di Tarot Miss M. Kali ini kita lakukan love reading seperti biasa ya teman-teman ya. Love reading kali ini temanya adalah tentang seseorang yang datang di bulan Juli. Ada seseorang yang kita akan coba tarik energinya untuk Gemini atau Gemini. Seseorang yang datang di bulan Juli, siapakah dia? Lalu kira-kira dia akan punya tujuan apa? Datang kepada kamu, apakah dia akan menyelesaikan masalah? Apakah dia akan meminta kamu kembali? Apakah dia akan menawarkan cinta atau seperti apa? Karena ini energinya sangat kolektif ya, bacaannya juga sangat general Gemini, tidak akan bisa cocok dan resonate untuk semua Gemini, sesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Termasuk juga kamu sangat paham kan, kalau di general reading ini belum tentu energi kamu seluruhnya. Oke. Gemini, kita akan lihat karakternya seperti apa, tujuannya apa. Mungkin nanti kita akan juga tahu potensi zodiaknya ya, bisa saja. Kita akan coba lihat juga potensi zodiaknya apa. Untuk yang mau melakukan personal reading berbiaya, jangan lupa di sepanjang video ini sudah ada nomor WhatsApp yang bisa kamu hubungi. Nanti akan ada admin yang merespon. Kamu tinggal chat saja, ada paket-paket berbayar yang sudah disiapkan. Follow juga Instagram Tarot Miss M, TikTok Tarot Miss M, dan juga Facebook fanpage Tarot Miss M. Jangan hanya disukai konten-kontennya di sana, tapi juga di follow atau diikuti ya. Baik Gemini, kita langsung saja mulai ya. Untuk pembacaan di bulan Juni ini, kita akan coba tarik energi seseorang yang datang pada kamu di bulan Juli, dan kita akan lihat karakternya dia dulu. Karakter ini orang seperti apa? Karakter seseorang ini seperti apa untuk orang yang datang kepada kamu? Seorang yang datang di bulan Juli untuk Gemini. Di sini ada Knight of Wands. Six of Cups. Dan juga ada Five of Swords. Kita lihat. Saya merasakan dia seseorang yang selalu melihat peluang ke depan. Dia ini selalu ingin merubah sesuatu atau merubah situasi. Inginnya begitu. Tetapi seringkali entah ini hambatannya dari dia sendiri atau mungkin hambatannya dari orang-orang di sekitarnya atau lingkungan ya, yang membuat akhirnya dia stuck. Karakternya dia itu ingin, tapi dia semacam bukan nggak mau bergerak ya, bisa jadi dia nggak mau bergerak gitu loh, tapi dia itu kayak apa yang harus dilakukan, bukan bingung, tapi dia lebih kepada diem. Dia lebih kepada diem. Ketika dia ingin tahu atau dia tahu peluang di depannya itu bagus, dia hanya seperti melihat. Dan dia sebenarnya merasa aman di zonanya yang sekarang. Karakter seseorang yang datang untuk kamu di bulan Juli itu juga saya merasakan kamu sudah mengenal dia sebelumnya. Mungkin dalam sebuah circle tertentu ya. Mungkin dia bisa saja masih terhubung kekerabatan dengan kamu, keluarga dengan kamu, atau teman sekolah, teman kecil, sahabat, tetangga, bisa juga mantan. Jadi kamu sudah kenal sama dia, sempat deket gitu ya. Dulunya. Deket itu mungkin belum tentu ada hubungan romantis di antara kamu dengan dia, tapi kamu tahu dia. Kamu pernah ada satu circle seperti itu. Dan dengan ada Five of Swords, saya merasakan dia ini orang yang selalu mencari peluang. Dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau dan mencari peluang. Tetapi masalahnya ketika peluang itu sudah ada, kadang dia nggak jalan-jalan gitu ya. Oke, dia punya karakter seperti ini nih. Oke, Gemini, kita lihat lagi karakter orang ini. Oke. Gemini. Dan ada The Hangman. Saya merasakan orang ini sensitif ya. Sensitif, gampang tersinggung, baperan. Mungkin dia juga
gampang emosi, gampang marah juga, gampang sedih, hatinya kecil. Yang saya rasakan sih begitu. Kemudian saya juga merasakan dia suka memendam sesuatu sih. Dia nggak suka terbuka. Dia itu lebih suka mendem perasaan. Kayak gitu. Jadi agak hati-hati juga sama orang yang seperti ini karena kita nggak tahu isi hatinya apa gitu kan. Dan saya merasakan dia ini sepertinya punya trauma masa lalu. Mungkin trauma masa lalunya itu bisa terkait dengan kamu, bisa saja tidak. Bisa saja dia ini sebenarnya sudah menyia-nyiakan kamu, bisa saja mungkin hal masa lalu yang sampai sekarang masih dia sesali. Sampai sekarang. Kondisinya dia sudah punya hubungan, kondisinya dia mungkin dia sekarang sudah punya ikatan. Sudah punya ikatan ya, entah itu ikatan masih pacaran atau mungkin ikatan udah tunangan atau bahkan hubungan yang bisa dibilang sudah berumah tangga, ada yang seperti itu. Kemungkinan. Tapi dia menyesali kebodohan dan kecerobohan di masa lalunya dia. Dan dia memang orang yang gampang seperti itu. Mungkin dia orangnya yang karena dia baperan ya, akhirnya memutuskan segala sesuatu itu akhirnya mengandalkan atau dipengaruhi sama emosinya dia. Itu yang saya lihat. Knight of Swords, dia pengennya apa-apa selalu instan. Dia pengen yang cepat. Ini ada simbol mengejar kendaraan, ada seseorang yang sedang mengejar dan dia pengennya maunya cepat. Makanya di sini ketika dia itu orang yang suka cari peluang di depan atau dia suka mencari sesuatu yang bisa dia manfaatkan kayak gitu, dia ngelihat dulu di sini di Knight of Wands, dia nggak langsung gerak. Apakah itu nanti akan menguntungkan dia atau tidak? Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa dia ini adalah orang yang selalu sebagian besar dari tindakannya itu mencari keuntungan. Dia mikirin apakah ini nanti akan menguntungkan dia atau tidak. Apalagi di situ ada The Hangman ya. Ada The Hangman. Ada seseorang yang kepalanya terbalik. Jadi dia nggak mau melihat atau nggak mau menelaah sesuatu, entah itu permasalahan atau apapun, dari satu sisi saja. Dia lebih baik nunggu dulu nih kira-kira apa ya keuntungan yang bisa diambil. Ini lebih karakternya dia ke sana sih Gemini. Ya mungkin tidak 100% tapi kamu ambil saja yang resonate-nya yang mana. Kalau dari sisi zodiaknya, saya melihat di sini ada Cancer, sebagian Scorpio, ada juga Cancer, Scorpio, Pisces juga ada energinya. Kemudian ada juga energi Sagittarius, Leo, Aries, tapi ini energinya sangat minim. Kemudian ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Ini yang paling kuat adalah Pisces, kemudian ada Scorpio, ada Cancer ya. Ini yang paling kuat, Gemini. Baik, setelah kita tahu karakternya dia secara umum ya dan beberapa energi zodiaknya, kita akan coba lihat lagi kira-kira tujuannya dia datang kepada kamu itu apa. Oke, kita lihat ya tujuan orang ini datang pada kamu Gemini. Oke. Tujuannya dia untuk menyelesaikan masalah. Dia punya beberapa masalah sama kamu dan beberapa masalah dengan orang lain. Mungkin bukan kamu. Tetapi dari masalah-masalah itu, mungkin masalah di bulan Juli itu yang akan dia selesaikan dengan kamu. Kamu dipilih sebagai apa ya? Yang bakal diselesaikan duluan. Kayak gitu. Ada urusan dengan kamu. Tapi saya nggak bisa bilang apakah ini urusan cinta atau apa ya, karena situasi masing-masing Gemini akan berbeda-beda. Dan saya merasakan ini masih terkait dengan membuktikan sesuatu. Mungkin dia ingin membuktikan sesuatu kepada kamu Gemini. Dia datang kepada kamu membawa bukti-bukti tertentu, di mana ini masih terkait dengan hal-hal yang kamu tuduhkan ke dia, atau dia ngerasa nggak enak sama kamu. Dia ingin memperbaiki hubungan.
Ada energi death di sini. Dia ingin memperbaiki hubungan, membersihkan nama baiknya, saya rasa. Tujuannya dia datang ke kamu bulan Juli itu. Kita coba lihat ya, lebih lanjut. Oke, ya. Oke, dan di bagian bawah kartunya, ya. Ini dia kerja ekstra keras banget loh, untuk tujuannya adalah memperbaiki hubungan sama kamu. Tujuannya dia itu adalah memang sepertinya ingin ngajak kamu jadian, ingin ngedeketin kamu lagi. Ingin ngajak kamu ke hubungan yang lebih serius memang ini saya rasa. Setelah mungkin beberapa waktu lalu nama dia itu menurut dia sempat rusak karena mungkin gosip ya kan. Karena mungkin juga kabar-kabar miring tentang dia yang akhirnya membuat kamu menjauh. Saya nggak tahu apakah kondisinya ada yang seperti itu. Tapi di sini di kartunya kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kamu sempat dengar kabar tentang dia bahwa dia begini kayak gitu. Nah, dia datang di bulan Juli itu untuk menjelaskan, membawa bukti-bukti, membersihkan nama baiknya dia, memperbaiki hubungan kalian berdua. Bahkan ada yang ngajak kamu buat hubungan lebih serius, entah jadian, pertunangan, atau bahkan ada yang ngajak nikah gitu ya. Oke, apakah mungkin yang dimaksud di sini memperbaiki adalah rumor-rumor yang mungkin kamu pernah dengar bahwa dia udah punya pasangan, dia udah punya ikatan, itu hanya sekedar rumor, itu nggak bener misalnya gitu. Apakah itu? Ya mungkin saja. Dia mengumpulkan buktinya kerja keras banget loh. Dia ini niat banget karena ada Eight of Pentacles di sini. Dia tuh niat banget untuk cari-cari cara atau jalan supaya bisa dekat lagi sama kamu dan bisa serius gitu sama kamu. Memberi dan menerima. Dia pengen sama-sama dengan kamu. Dia pengen deket banget sama kamu. Bisa saling memberi dan menerima. Menghabiskan waktu sama kamu bisa saja. Dan dia pengen mengabarkan ini pada kamu. Sebenarnya keinginannya itu sebelum bulan Juli ya. Sebenarnya keinginannya itu bulan ini, bulan Juni ini, karena ada 6 di sini, ada 6. Tetapi mungkin dia masih ada sedikit kendala, bukti-buktinya kurang kuat atau ada sesuatu yang menghalangi dia. Seperti yang tadi saya bilang di sini. Ya kan? Ada sesuatu yang menghalangi dia, ada faktor-faktor yang membuat dia berhenti dulu. Melihat situasi dan kondisi kemungkinan bisa saja karena ada kartu The Hangman juga. Melihat situasi dan kondisi. Tetapi setelah dia punya keyakinan, minimal dia ada rasa percaya diri lah untuk menunjukkan mukanya ke kamu. Itu Gemini. Saya nggak tahu bagaimana kondisi realnya karena ini bacanya sangat umum. Kamu ambil yang resonate dan kamu yang bisa menyesuaikan situasi kehidupan kamu masing-masing Gemini. Kita lihat 3 kartu sebagai pesan terakhir ya. Final message untuk Gemini, seseorang yang datang di bulan Juli. Oke. Ada I like you. Karmic relationship. Dan ascending. Oke, dia memang udah lama memendam rasanya sama kamu, dia suka sama kamu memang. Ya, dia ingin deket sama kamu, dia pengen ngajak jalan kamu, ngedate, atau ya intinya dia suka banget lah sama kamu. Dia mulai ngegoda-ngodain kamu, cuman nggak tahu apakah ini di masa lalu. Akhirnya kamu jadi menjauh karena kamu mendengar rumor-rumor atau gosip-gosip tentang dia yang nggak baik. Ya mungkin dia itu player atau seperti apa, nggak tahu, nggak paham juga. Tetapi di sini dia datang ke kamu di bulan Juli untuk membawa bukti-buktinya. Dimana saya juga melihat sebagian di antara Gemini dengan seseorang ini ada terikat karmic relationship ya. Jadi ada sesuatu yang men-trigger memang, yang mengharuskan kalian itu masih terus terikat gitu loh. Saya nggak tahu apa, cuman ada pembelajaran di mana mungkin di karmic relationship ini adalah sesuatu yang belum selesai dan harus diselesaikan juga memang. Oke. Pembelajaran, ya fase baru. Ascending, preparing for union, penyatuan. Termasuk ketika pembelajaran untuk Gemini agar tidak gampang percaya dengan omongan orang.
tidak gampang percaya dengan informasi yang belum tentu kevalidasiannya gitu ya. Belum ada validasinya, sebaiknya jangan terlalu percaya. Ini proses penyatuan di bulan Juli. Oke, penyatuan itu bukan hanya untuk yang single. Bisa saja penyatuan itu dalam arti karena dulu silaturahmi kalian itu nggak bagus, karena omongan-omongan tertentu gitu kan, karena gosip-gosip tertentu. Nah di bulan Juli ini ada yang memperbaiki hubungan. Intinya hubungan kamu dengan dia akan baik lagi. Baik lagi belum tentu bersama juga. Kecuali kalau yang single boleh penyatuannya atau unionnya ini adalah bersatu dalam sebuah ikatan hubungan romantisme. Saya rasa begitu ya Gemini. Terima kasih kalau sudah sampai di sini. Jangan lupa kalau enjoy dengan bacaan ini silahkan di like videonya. Mohon dibantu juga untuk like dan subscribe, komen, dan klik loncengnya juga. Kita ketemu Gemini di pembacaan energi zodiak selanjutnya. Dan jangan lupa juga ya tonton video-video lain yang ada di channel ini.